Kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur pada permulaan abad 16 Masehi merupakan peristiwa yang mengubah wajah dunia. Akibat dari kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur pada abad 16 Masehi telah menyebabkan dua kondisi yang bertolak belakang. Bangsa Barat menjadi kelompok yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara di dunia Timur, dan sebaliknya bangsa-bangsa di Timur memasuki alam baru berupa masa penjajahan yang sangat menderita. Penjajahan bangsa-bangsa Barat ke dunia Timur terjadi melalui peristiwa penjelajahan samudera bangsa-bangsa Barat ke dunia Timur. Masuknya bangsa-bangsa Barat ke dunia Timur menjadi pintu masuk penjajahan bangsa Barat atas bangsa Timur. Terdapat banyak penyebab bangsa-bangsa Barat melakukan penjajahan terhadap dunia Timur. Ada faktor politik, faktor iptek, faktor paham merkantilisme, faktor paham kapitalisme, dan peristiwa revolusi industri. Faktor politik, tentang Konstantinopel ibu kota kerajaan Romawi Timur, ditaklukkan Sultan Muhammad Al-Fatih II pada tahun 1453 Masehi dari kerajaan Turki Utsmani. Pedagang Eropa tidak lagi melakukan transaksi dagang di kota Konstantinopel. Pedagang Barat berupaya mencari jalan baru ke dunia Timur, untuk mendapatkan barang dagangan langsung dari negeri asalnya. Meskipun harus menempuh perjalanan yang sangat jauh yang penuh resiko, namun berpotensi mendapatkan untung besar. Faktor lain adanya penjelajahan bangsa Barat ke dunia Timur adalah timbulnya semangat Reconquista. Semangat Reconquista adalah semangat balas dendam bangsa Spanyol dan bangsa Portugis terhadap kaum muslimin yang pernah menguasainya. Bangsa Spanyol dan bangsa Portugis pernah dikuasai kaum muslimin dari abad 7 sampai abad 14 Masehi. Tahun 1492 Masehi Sultan Muhammad XII menyerahkan kerajaan Islam Granada kepada dua raja Katolik yakni Raja Ferdinand dan Isabella. Dua kerajaan Katolik di Iberia ini bersatu karena keduanya terikat pernikahan antara Raja Ferdinand dari kerajaan Aragon dan Isabella Ratu dari kerajaan Kastilia. Dua kerajaan ini bertekad untuk melenyapkan pengaruh Islam. Setelah kaum muslimin tidak berdaulat lagi di semenanjung Iberia, selanjutnya pihak gereja yang disetujui oleh kerajaan mengadakan program inkuisisi. Program inkuisisi adalah pembersihan wilayah Spanyol dan Portugis dari pengaruh agama Islam. Pelaksanaan inkuisisi ini dilakukan secara kejam, dengan berbagai teknik penyiksaan, sehingga pengaruh agama Islam benar-benar bersih dari wilayah Spanyol dan Portugis. Setelah wilayah Spanyol dan wilayah Portugis benar-benar steril dari kaum muslimin, ternyata kedua negara tersebut memiliki agenda berikutnya, yaitu melakukan penaklukan terhadap kaum muslimin di dunia, yang disebut dengan Reconquista. Semangat Reconquista ini menjadi salah satu penyebab bangsa Spanyol dan bangsa Portugis mengadakan penjelajahan samudera ke wilayah timur. Penerapan semangat Reconquista dari bangsa Spanyol dan bangsa Portugis adalah menaklukkan dunia Muslim. Faktor penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penyebab kedatangan bangsa-bangsa Barat ke dunia Timur. Temuan kompas sebagai alat petunjuk arah navigasi telah mengubah peta dunia pelayaran. Temuan alat berupa kompas, maka pelayaran semakin terarah dalam mencapai wilayah atau tempat yang hendak disinggahinya. Pasca temuan kompas sebagai petunjuk arah, maka acuan petunjuk arah bersifat alami, seperti rasi bintang ditinggalkan. Penemuan teori heliosentris oleh Kopernikus menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari, dan bumi berbentuk bulat serta bumi mengelilingi matahari. Teori heliosentris ini
merupakan koreksi atas teori sebelumnya bernama geosentris. Teori geosentris menyatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi, sehingga semua benda-benda langit mengelilingi bumi. Dan bentuk bumi, menurut teori geosentris, berbentuk seperti kotak. Temuan teori heliosentris ini menimbulkan tantangan bagi orang-orang Eropa berjiwa petualang, berupaya ingin membuktikan kebenaran teori tersebut. Secara teoritis, dalam teori heliosentris, tentang bumi itu bulat. Jika seseorang berlayar dari titik A, akan kembali ke titik A lagi. Selanjutnya orang-orang Eropa berjiwa petualang ini berupaya membuktikan kebenaran tentang bumi itu bulat. Ferdinand Magalhães dan Sebastian Delcalno, bangsa Spanyol, telah membuktikan teori bahwa bumi itu bulat. Mereka berlayar dari Spanyol dan akhirnya kembali ke Spanyol. Perjalanan Marco Polo ke dunia timur, sekitar abad 10 Masehi, yang berjudul Keajaiban Dunia Timur. Marco Polo sebagai seorang petualang berasal dari Venesia, yang merupakan salah satu kota dagang di Italia yang terkenal. Marco Polo melakukan perjalanannya melalui di beberapa negara Asia, kemudian menyusuri Jalan Sutera menuju Cina. Dari negeri Tiongkok inilah, dengan menggunakan kapal laut singgah di Nusantara, Jawa dan Sumatera. Di Sumatera dia menuliskan tentang ditemukannya kuda bertanduk satu. Keterangan kuda bertanduk satu tersebut merupakan badak Sumatera. Dari Indonesia ini, menggunakan jalan laut menyusuri India dan Sri Lanka kemudian sampai ke Venesia. Dari kisah Marco Polo tersebut, terbukalah jalur perjalanan ke negara-negara Asia oleh bangsa-bangsa Barat. Dalam isi buku tersebut diceritakan tentang pandangan bangsa Eropa mengenai masyarakat Timur yang primitif, ternyata bertolak belakang. Peradaban Tiongkok sudah maju, arsitektur yang sangat indah. Ditambah lagi Tiongkok pada waktu itu sudah menggunakan mata uang kertas sebagai alat tukar, sedangkan negara-negara di Eropa masih menggunakan mata uang koin emas.